Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang konsep perubahan sosial dan budaya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Yang pertama ada Alisa Sabrani dengan nomor BP 211-084-3003. Yang kedua ada Febri Zuriandi dengan nomor BP 211-084-2023. Yang ketiga ada Mestika Syafira dengan nomor BP 211-084-3017. Yang keempat ada saya sendiri Muhammad Aidil Fauzan dengan nomor BP 211-084-1023. Dan yang kelima ada Naila Syakira Putri Hendria dengan nomor BP 211-084-2025. Yang keenam ada Nur Latifah Pohan dengan nomor BP 211-084-3021. Yang ketujuh ada Sayyidah Nafisah dengan nomor BP 211-084-3023. Materi pertama tentang perubahan sosial dan budaya akan dibacakan oleh Naila. Pada Naila dipersilakan. Baik, saya akan membacakan materi pertama, yaitu perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan budaya yang meliputi perubahan dalam perbedaan usia, tingkat kelahiran, dan penurunan rasa kekeluargaan antar anggota masyarakat. Sedangkan perubahan kebudayaan jauh lebih luas yang menyangkut banyak aspek dalam kehidupan seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, aturan-aturan hidup berorganisasi, dan filsafat. Perubahan sosial dan budaya memiliki makna utuh secara tersendiri, di mana kebudayaan tidak bisa terlepas dari hal-hal yang bersifat sosial, dan hal-hal sosial tersebut dalam perubahannya sangat berpengaruh terhadap kebudayaan yang ada pada masyarakat. Baik, terima kasih kepada Naila. Dan selanjutnya materi tentang karakteristik perubahan sosial budaya akan dibacakan oleh Mestika. Kepada Mestika dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai karakteristik perubahan sosial budaya. Identifikasi suatu perubahan sosial budaya dapat dilihat dari karakteristik perubahan yang terjadi. Baharudin 2015 menjelaskan karakteristik perubahan sosial budaya, diantaranya yang pertama, tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti, karena setiap masyarakat mengalami perubahan secara cepat ataupun lambat. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan akan diikuti perubahan pada lembaga sosial yang ada. Yang ketiga, perubahan yang berlangsung cepat biasanya akan mengakibatkan kekacauan sementara, karena orang yang akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Yang keempat, perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau spiritual saja karena keduanya saling berkaitan. Terima kasih kepada Mestika. Dan selanjutnya materi tentang bentuk-bentuk perubahan sosial akan dibacakan oleh Febri. Kepada Febri dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Menurut Martono, yang mengelompokkan perubahan sosial dalam 3 bentuk, yaitu 1. Perubahan yang cepat atau revolusi yang dengan menunjukkan secara sosiologis pada gerakan massa yang menggunakan paksaan dan kekerasan melawan penguasa dan melakukan perubahan dalam masyarakat. Sedangkan perubahan lambat, evolusi, membutuhkan waktu cukup panjang karena harus melalui tahapan-tahapan dari sederhana menjadi kompleks. Baik, terima kasih kepada Febri. Dan selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Yang kedua, perubahan yang kecil tidak membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat, dan perubahan yang besar dengan membawa pengaruh cukup besar terhadap masyarakat. Yang ketiga, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan oleh agen of change untuk tujuan tertentu, dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan dengan keberlangsungan di luar jangkauan atau pengawasan masyarakat, serta dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak dikehendaki. Dan selanjutnya tentang dampak perubahan sosial budaya akan dibacakan oleh Latifah. Kepada Latifah dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai dampak perubahan sosial dan budaya, yaitu bagian dari dampak positif.
Menurut Martono, dampak positif dari perubahan sosial dan budaya itu ada 4. Di antaranya adalah yang pertama, manusia itu semakin mudah dan cepat dalam menyelesaikan aktivitasnya. Integrasi sosial yang semakin meningkat karena berbagai sebab. Lalu yang kedua itu ada kualitas individu dan masyarakat yang semakin baik. Jadi seiring perkembangan teknologi dalam berbagai bidang. Ketiga itu ada mobilitas sosial yang semakin cepat dikarenakan membaiknya kondisi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Dan yang terakhir ada pola pikir manusia yang semakin berkembang melalui pertukaran budaya, informasi yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Latifah. Dan terakhir dampak negatif akan dibacakan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan dampak negatifnya. Menurut Martono, yaitu 1. Peningkatan angka kemiskinan yang merupakan dampak laten dan tidak langsung. Yang kedua, jumlah pengangguran semakin tinggi karena banyak teknologi yang menggantikan tenaga manusia. Yang ketiga, peningkatan angka kriminalitas. Yang keempat, terjadinya konflik sosial akibat persaingan penduduk yang semakin banyak. Yang kelima, individualitas semakin meningkat karena berkurangnya interaksi akibat teknologi. Yang keenam, pencemaran lingkungan akibat teknologi yang diciptakan manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa. Terima kasih. Sekian dari kelompok 7, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.